Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bombardir Asahan. Oke sahabat-sahabat Bombardir, seperti biasa kita kali ini buat podcast lagi, masih di markas dari Bombardir Asahan yang mana terletak di Rumah Produktif Karang Taruna Kecamatan Kota Kisaran Timur, Jalan HM Yamin, Kota Kisaran, Simpang Kedeledang. Nah, kali ini seperti biasa kita akan hadirkan kembali tokoh-tokoh viral ya yang ada di Kabupaten Asahan. Sudah kenal pastinya kawan-kawan sama yang di sebelah kita ini. Siapa lagi kalau bukan Abang Da Julianto Putra LH SH MKN. Welcome back to Bombardir Asahan, Bang Julianto. Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan, Bang Julianto boleh sapa dulu sahabat-sahabat Bombardir, Bang. Oke. Halo sahabat Bombardir. Hari ini memang spesial ya. Kita diundang oleh kawan-kawan Bombardir di usaha kecil ya kreatif ya kan. Ya harapannya terus maju ya kan, kemudian menjadi suatu motivasi untuk generasi muda. Siap, mantap. Thank you Bang Jupe. Ini biasa dipanggil dengan Bang Jupe ya? Ya. Bisa ya Bang Bisa, Jupe? Bang Jupe bisa. apa Bang JP? Bisa, terserah aja, terserah. Asik. Enak nih Bang Jupe nih. Jadi kawan-kawan sudah pasti tahu kita semua bahwasanya Bang Jupe ini salah satu produser terbaik ya, pembuat film pendek ya Bang Jupe, dan juga YouTuber yang sudah viral lah ya di Kabupaten Asahan ini dengan akun YouTube-nya JP Official ya Bang ya. Jadi Bang Jupe yang kita kenal juga seorang aktivis ya. Kita akan tanya nanti panjang sama Bang Jupe bagaimana perjalanan karirnya di dunia politik dan dunia entertain. Oke, sahabat Bombardir, kita mulai aja langsung bertanya-tanya nih sama Bang Jupe nih Bang. Jadi kalau boleh tahu nih Bang Jupe, boleh diceritakan secara singkat juga, Bang Jupe ini memang asli orang Kisaran kah atau blasteran atau gimana nih? Karena kita lihat kawan-kawan wajah Bang Jupe ini kan agak-agak ke Arabian gitu, ya kan? Kawan-kawan lihat sendiri senyumnya, kayak putra mahkota Raja Salman ya. Boleh ceritakan Bang Jupe, silakan. Ya kalau dibilang anak kisaran asli ya kan. Sekolah TK, dari TK. Lahirnya juga di Kisaran? Lahir kebetulan kita di Binjai. Oh, lahir di Binjai. Karena orang tua dulu kan aparat TNI ya kan. Pindah-pindah tugas, lahir di Binjai, umur 3 bulan di Binjai, pindah ke Kisaran karena nenek di Kisaran. Oh. Nenek di Kisaran. Umur berapa tadi pindah ke Kisaran? Umur 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Oh, langsung numpang lahir aja iya, di Binjai ya. numpang lahir berarti aja. nggak bisa dibilang orang Binjai lah. Iya. 3 bulan aja di Binjai kan. Baru Terus karena nenek di Kisaran, iya, pindahlah orang tua ke Kisaran. Karena pindah tugas juga. Pindah tugas ya, otomatis besar di Kisaran. Sekolah TK, Mulai TK ya. TK Abah 1, Iya. ya kan? TK Abah 1, kemudian TK Muhammadiyah ya. Iya, TK Muhammadiyah. Dulu di Jalan Dipo. Jalan Dipo dulunya. Ya, yang sekarang diambil dibeli Yus Motor ya. Iya, pindah ke Jalan Singa, aja. SM Raja. Terus SD di SD Muhammadiyah 1, SD Muhammadiyah 1. ya kan? Nggak tamat. Pindah ke SD Muhammadiyah 3. Nggak tamat ya? Ya nggak tamat, pindah Video. lagi. Enggak ya. Pindah. Pindah. Kan gitu kan? Ke Pindah. SD? Ke SD Muhammadiyah 3. Muhammadiyah 3. SD Muhammadiyah 1 sama si Kiki Komeni. Oh, tokoh pemuda Asahan Iya, itu. Nanti kita Kiki undang Komeni. lagi Bang Kiki Komeni ya. Ya. Baru Kiki Komeni udah tamat SD di SDM 3, SD Muhammadiyah 3. Lanjut ke pesantren. masuk pesantren. Luar biasa. Tapi nggak tamat lagi. Nggak tamat lagi Ki, ya kan? Terus Nggak tamat lagi. Setahun menjalani pesantren, balik lagi ke kampung. Bukan nggak tahan, artinya ya mungkin karena orang tua juga, orang tua kan gitu kan. Karena orang tua yang nggak tahan. karena ini anak saya akan berubah Bang. Karena kita laki-laki sendiri. Laki-laki satu-satunya. Ya, satu-satunya. Dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Kita nomor 5, di atas kita kakak. Kecil pula ya. Sendiri. Sayangan betul ini. Nah, jadi nggak tamat, pindah ke Kisaran. Pindah Kisaran. Di SD Muhammadiyah 22 Kisaran yang di
SMP. SMP, Iya, SMP. Ya, di komplek Muhammadiyah. Ya, komplek yang di Mutiara. Betul. Nah, di situ sampai tamat. Sampai tamat, selesai tamat, nyambung SMA di Muhammadiyah lagi. Di Muhammadiyah lagi SMA-nya? SMA, tapi nggak tamat lagi. Nggak tamat lagi. Baru Nyambungnya pindah ke Dipo. Sekolah Dipo. Di kelas 2. Di kelas 1. Masih kelas 1. 3 bulan SMA di Muhammadiyah, pindah ke Dipo. Sampai kelas 1. Nggak tamat juga di Dipo. Pindah lagi. Berarti kawannya luar biasa kawan-kawan. Pindah lagi. Orang sembarangan kalau gini. SD-nya udah kawan-kawan hitung dari berapa, SMP-nya berapa, SMA-nya lagi. Baru pindah lagi. Selesai ke Jakarta. SMA-nya di Jakarta. SMA di Jakarta. Wah, luar biasa. SMA di Jakarta. Itu karena orang tua pindah? Enggak. Bukan. Jadi, karena kemauan sendiri. Kemauan pribadi ya? Ya, pribadi. Nah, jadi awalnya itu kita berpikir sekolah ini untuk apa gitu. Betul. Kita berpikir udahlah, tamat SMP, coba merantau ke Jakarta, mau cari kerja. Bukan mau sekolah. Bukan fokus mau sekolah. Bukan fokus mau sekolah, bukan. Mau jadi artis gitu ya? Bukan. Mau merubah nasib. Merubah nasib. Salah satunya bisa juga dong. Iya. Nggak bisa juga. Tapi keinginan dia awal mungkin jadi artis itu nggak ada? Nggak ada. Jadi advokat? Jauh. Jauh juga? Jauh. Oh. Nggak ada keinginan dulu. Siap. Kan? Nah, setelah sampai Jakarta, ke tempat keluarga, dinasihatin ya kan, dinasihatin kalau nggak mau sekolah, mau jadi apa? Iya. Ya kan, akhirnya karena kita juga masih kecil, nasihatin dengan baik-baik, ya akhirnya kita memutuskan untuk sekolah di situ. Nggak jadi kerja. Jadi kerja. Masih sekolah. SMA ya? Masih SMA. Selesai di Jakarta? Nggak selesai juga. Pindah ke Bandung. Astaga, luar biasa. Pindah ke Bandung, ikut kawan, kan kawan kuliah, aku sekolah, kan satu kos. Nah, di situ tamat. Di SMA? Di SMA YPS Bandung. Berapa sekolah itu teman-teman? Aduh, pantas seorang Jupe ini biasanya ini dikenal dengan maha guru ya. Karena itu rumahnya banyak pendidikan dari daerah ke daerah yang telah dilalui beliau. Wajar saja seorang Pauji Purba mengagumi beliau ini. Oke, kita lanjut. Kalau bisa dibilang dari beberapa daerah tadi yang sudah Bang Jupe jalani atau rasakan ya, di daerah mana yang paling sedap itu? Enak gitu tinggalnya? Ya tetap di kisaran. Tetap di kisaran ya. Makanya di sinilah. Ya, tetap di kisaran. Jadi ketika kita berada di luar itu, pasti tanya lah yang udah pernah merantau, apalagi yang sedang hari ini juga udah menetap di luar kota, pasti teringat dengan kota kisaran itu yang khas ya. Istilahnya kampung keramat. Iya, kampung keramat. Tapi bukan ditinggal melarat. Ditinggal melarat. Bukan. Ditinggal teringat. Iya, bukan. Justru di kisaran ini tempat yang paling enak. Paling enak. Setelah banyak pengalaman merantau, ketika kita makan nggak makan, tapi kisaran nih, kita punya duit nggak punya duit, itu tenang gitu, nggak gelisah. Bukan karena dekat sama oma. Bukan. Tapi tenang gitu. Tenang. Beda memang. Beda. Itu tadi pengalaman dari Bang Jupe, sejarah singkatnya dari SD ya, kelahiran sampai ke tingkat SMA. Oke, kawan-kawan, tadi baru kita dengar cerita dari lahir sampai ke SMA. Kayaknya kurang puas kita nih kalau nggak kita lanjutkan ini sampai gelar MKN ya. Gelar MKN itu bisa diraih sama Bang Jupe. Boleh Bang Jupe dilanjutkan ceritanya? Nah, jadi setelah tamat SMA, kita nyoba kampus negeri di Bandung, di ITB. Sempat di Bandung dulu ya? Masih tetap bertahan di Bandung? Masih bertahan. Orang tua nggak nyariin? Sebenarnya udah kasih kode, tapi karena kita keras orangnya kan. Bukan karena nggak bawa sendok ya? Bukan. Nah, jadi setelah tamat, nyoba di ITB, alhamdulillah lulus. ITB? Iya, seni rupa. Teknologi Bandung. Seni rupa itu satu alma maternya penyanyi rocker. Candil. Rocker juga. Iya, Candil. Manusia. Itu vokalnya siapa? Iya, Candil. Candil ya.
Itu satu letting? Enggak satu letting. Artinya dia satu almet lah ya. Almet lah, almet. Senior, kemudian ya? Si Aming ya, Aming. Seni rupa. Iya. Nah, kita udah ini kan? Ya, kita udah semangat juga karena bagian seni rupa kan. Betul. Nah, tapi orang tua nelpon. Dia bilang baliklah. Kalau nanti kami mati, kami udah tua, kami mati nggak ada ongkos, kayak mana? Nggak jumpa. Udahlah, baliklah. Orang tua udah pensiun belum? Udah ya? Udah. Orang tua pensiun tahun 94. Cepat. Anak terakhir tadi? Iya, anak terakhir. Ya, jadi baliklah. Balik. Udah semester berapa itu? Nggak ada, orang baru mau masuk. Baru mau masuk. Daftar aja sudah baru diterima. Daftar. Surat udah pemberitahuan ke rumah udah ada. Karena kakak udah nelpon kan. Gini mama nangis kalau diterima, tapi kayak mana gitu namanya, itu orang tua nggak bisa jauh. Betul. Orang tua nggak bisa jauh, nggak bisa lepas lah. Jadi orang tua itu masih di kisaran tugasnya? Udah di kisaran lah. Udah pensiun itu. Udah pensiun itu. Udah tahun 94 kan pensiun. Setelah pensiun orang tua menetap di kisaran? Iya, udah di kisaran lah, karena nenek-nenek semua kan di kisaran. Jadi baliklah ke kisaran di tahun? Di tahun 2004. 2004. Baru lanjut kuliah? Belum. Buka usaha nengok-nengok usaha, ya kan? Buka usaha di Medan, join dengan keluarga, ya kan? Ponsel. Iya. Baru nggak panjang, kemudian balik ke kisaran lagi, mau masuk polisi. Iya, karena gini, kita kan pengennya kalau bisa fase kehidupan ini melamar kerja, dapat kerja, udah selesai. Betul. Kan gitu kan. Karena kuliah nggak niat malah. Belum ada niat. Nggak ada. Karena kita berpikir pada saat itu. Iya. Sarjana aja gajinya kadang 300.000, 150.000 sebulan, 3 bulan gitu ya. Dari usaha yang dibuka lebih dari situ. Iya. Tapi kan itu kan pemikiran yang lama. Iya. Ya kan kita nggak mau kuliah. Orang tua malah nyuruh kuliah. Udahlah nggak usah kuliah lah gitu kan. Kita cari kerja. Terakhir kerja sempat menjadi honor di Polres Sasahan. Iya, Polres Sasahan, karena di situ kita juga dididik kan gitu kan, motivasi, kemudian keinginan untuk menjadi polisi itu besar kan gitu kan. Ya udah biar dapat kerja, kemudian jadi penegak hukum yang baik kan gitu kan. Nah, ternyata setelah dijalani ngetes polisi nggak lulus ya kan. Padahal di mana sekolah masuk kan, tapi di polisinya nggak payah nggak lulus. Nah kemudian setelah nggak lulus itu ya biasalah, namanya masih anak-anak kalau sekarang anak alay masih remaja masih remaja ya, agak galau uring-uringan ya kan. Nggak lama lah, seminggu nggak keluar kamar ya. Seminggu nggak keluar kamar. Aduh. Nah, setelah itu ya lontang-lantung lah di kota kisaran. Artinya belum ada niat untuk kuliah. Belum. Kemudian bergaul di simpang-simpang, ya biasalah kayak mana anak-anak muda kan, bergitar-gitar ya kan. Ya mungkin orang tua juga khawatir di situ, tapi alhamdulillah kita bisa jaga dari arena pergaulan yang bebas. Ya kan, yang bebas. Nah, pada suatu ketika ini orang tua ini udah sering ini kuliah lah, untuk apa kuliah ya kan? Kita kan lihat kakak-kakak kita sarjana tapi kerjaannya ya begitulah kan. Paham lah kita. Yang perempuan ibu rumah tangga juga ujung-ujungnya. Iya. Ya sebenarnya nggak ibu rumah tangga juga, tapi kan kita melihat dari lingkungan kehidupan kita juga sebagai seorang sarjana, banyaknya senior-senior kita ya kerjaannya juga nggak menetap kan. Betul. Kan nggak menetap juga gitu kan. Tapi itu pikiran yang pada masa remaja itu kan. Nah jadi berjalan terus lontang-lantung dengan tidak kejelasan lah ya kan, sebagai pemuda setempat segala macam kan. Nah suatu ketika orang tua datang lagi, menjumpai ke kamar, orang tua suka ke kamar. Dia datang cerita-cerita mama itu, nak kuliah lah. Udahlah, ngapain kuliah, mak kan gitu. Begini katanya, kalau kau nggak kuliah ya kan, sebenarnya nggak apa-apa, tapi mana tahu kau besok dapat jodoh seorang sarjana. Walaupun kau besok pengangguran, tapi setidaknya
kau selevel lah, selevel lah ya. gitu kan, artinya tidak. Istilahnya di undangan itu ada labelnya lah ya, jangan istri awak ada, tak ada ya, malu juga. Enggak juga gitu kan, enggak juga. Tapi kan mungkin faktor dari keluarga ya. Iya, mungkin saja ketika kita mendapatkan jodoh yang sarjana mungkin keluarga dari orang mungkin apalah gitu kan. Dia kan selevel juga sama anaknya kan. Mungkin kan orang tua kan udah berpikir jauh. Gitu. Nah, kemudian tergerak hati kenapa? Karena pada saat itu aku lagi pacaran dengan anak kedokteran Ki. Waduh. Anak kedokteran, memang nggak kuliah Ki ya kan? Anak kedokteran. Jadi pikir iya juga ya, kan gitu ya. Kita kan sebenarnya lurus-lurus aja walaupun ada bengkok-bengkok ya sih. Lurus-lurus saja, ya kan? Mana dibahas lah bengkoknya. Lurus-lurus saja, ya kan? Nah, artinya ya udahlah gitu kan, kuliah. Nah, kuliah. Disuruh kau mau kuliah di mana? Di Medan. Nggak usah di sini aja lah. Nah, di Istima. Di Muhammadiyah. Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan. Nah, kuliah itu kan udah setelah tadi apa namanya masuk polisi nggak jebol kan gitu kan. Sampai ada 2 tahun nganggur sama SMA. Iyalah sekitar gitu. Sekitar gitu. Nah, udah itu kita kuliah di Istima, ya kan? Nah, dengan motivasi tadi, ya kan, motivasinya, oh iya, aku kan sedang pacaran dengan seorang dokter ini ya tadi kan, anak kedokteran gitu kan, ya namanya kita juga menjalani suatu hubungan itu serius, kan gitu kan, dan memang aku orangnya serius, ya kan, orangnya serius, makanya mukanya ketat, semenjak di YouTube ini kadang-kadang mau ketawa ya kan, apalagi sama siapa, Koji Purba ya, ketawa aja, ya. Luar biasa engkolannya. Ya. Nah, jadi ketika kuliah, ya kan, kuliah ternyata nggak jodoh tadi kedokteran, tapi lanjut kuliah terus. Kenapa? Nggak berhenti. Kenapa? Karena kita kuliah, ya diajak-ajak senior masuk organisasi, ternyata enak gitu loh. Nyaman gitu. Nyaman, enak gitu loh. Enak ya gitu ya. Enak aja gitu kan. Kita gali apa namanya ilmu-ilmu itu kan gitu kan. Enak kok, nyaman gitu ya. Organisasinya boleh disebutkan itu ketua? Ya pertama di MM lah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya kan. Di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itulah kita berangkat untuk menjadi seperti ini sekarang. Kan gitu kan. Pendidikan dari ikatan itu ya. Iya. Banyak dinamika yang kita hadapi itu menjadi pendewasaan bagi kita ya kan. Kita menjadi pintar, kita mau belajar, kita mencari di mana apa namanya kesalahan dan kebenaran itu kan begitu kan. Di situ kita diajarin gitu kan. Nah, walaupun sedikit mungkin ada kontroversi. Mungkin, ya kan? Nah, tapi dari situ berangkat orang membilang kalau seorang Julianto Putra itu orang yang kontroversial. Iya. Asik. Itu dia kontroversial. Jadi ada karakter yang berbeda. Karakter yang berbeda. Iya, ada karakter yang berbeda. Selesai di Muhammadiyah. Selesai. Nggak pindah lagi ya? Nggak pindah. Nah, setelah itu kita pernah jadi ketua BEM. Ketua BEM. Ya, mimpin BEM Istima. Setelah Dian Marwah. Oh, setelah Dian Marwah itu senior kita juga. Setelah Dian Marwah kita mimpin, selesai, tamat, ya kan? Ya ikut-ikut senior lah, ikut-ikut senior. Belum nyambung ke S2? Belum ya? Ya awalnya kan dulu kita jadi apa namanya suka-suka demo lah ya di organisasi, karena memang jadi seorang pendemo itu bukan bisa kita disuruh gitu. Memang dari hati ketika kita buka buku-buku pengetahuan tentang sejarah-sejarah negara ini, ya kan, tokoh-tokoh di negara ini, artinya adrenalin naluri kita. Kalau nggak sesuai bermain, kayaknya nggak pas gitu. Iya, nggak pas. Jadi kita ingin coba apa namanya menyampaikan gitu kan. Artinya ada yang tidak benar, ya kan, kita cari kebenarannya, kemudian kita sampaikan, kan begitu. Itu mungkin kawan-kawan sejarah singkatnya Bang Julianto Putra ya. Kalau kita lihat dari titel yang disandang oleh beliau saat ini, ya cukup pantas lah beliau untuk menyandangnya, karena bukan kaleng-kaleng ini Bang Julianto Putra. Oke, kawan-kawan Bombardir Asahan, kita sambung lagi nih ceritanya dengan Bang Julianto Putra.
Jadi Bang JP boleh diceritakan juga nih lagi Bang JP bagaimana perjalanan Bang JP sebagai seorang aktivis ya dan hingga menjadi seorang politikus di Partai Persatuan Pembangunan ya, Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat dengan P3, dan pernah kita dengar juga Bang JP ini sudah pernah mencaleg di tahun 2019 ya. 14 ya, Bre, 14, ya di tahun 2014 di Kota Medan ya. Kalau 14 untuk Sumut dari sini. Untuk Sumut ya. Di 2019 Kota Medan. Kota Medan, dan itu kita sempat dengar dan baca di harian itu sepertinya unggul ataupun berhasil duduk. Gimana kira-kira ceritanya tuh Bang? Seru ya. Jadi perjalanan setelah mahasiswa tadi kan, sedang mahasiswa ya, kita banyak mengikuti apa namanya update ya kan, dari perkembangan, kemudian sering diskusi dengan senior ya kan. Nah, kita nggak menutup diri sebagai junior. Artinya siapapun seniornya, dari background apapun dia, selagi dia bisa memberikan ilmu ya kan, atau kita mendapatkan ilmu, ya nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa, dengan kata yang positif gitu kan. Ya, menjadi perjalanan seorang demonstran ya banyak dukanya lagi, banyak dukanya. Artinya kita untuk menyampaikan kebenaran itu ya banyak sih yang nggak suka gitu kan, banyak yang nggak suka ya, tapi kan sebenarnya tugas kita hanya menyampaikan aspirasi, kita hanya mengingatkan. Betul. Kita hanya mengingatkan. Nah, dalam perjalanan itu kita selesai S1 ya kan, kemudian banyak tokoh-tokoh politik yang meminta simpati dengan ya mungkin ya, pasti. Tapi meminta kita untuk bergabung di salah satu partai. Nah, niatnya sih memang kita nggak pernah terpikir untuk menjadi seorang politisi atau masuk ke partai ya kan. Nah, karena itu tadi artinya apa namanya, kayak yang dibilang Pak Surya itu lingkaran. Apa lingkaran itu kan? Nggak sanggup saya Pak, kan gitu, nggak sanggup saya Pak. Nah, itu dia. Artinya yang seperti itu. Nah, tapi setelah fase itu kita lewati, ternyata kita ada fase-fase, kan gitu. Ada fase-fase yang faktor umur juga kan. Setelah fase itu kita lewati, kita juga berpikir bahwa untuk merebut kekuasaan dan menjadikan apa namanya tatanan pemerintahan ini baik, ya kita harus masuk ke dalamnya. Kita harus merebut itu gitu kan. Betul. Untuk merubahnya kita nggak bisa dari luar ngomong sekuat apapun, kalau kita nggak ada di dalam pasti susah lah ya. Nah, jadi banyak tokoh-tokoh politik di Asahan yang mengajak bergabung, ya kan. Mau saya sebutkan, ya kan. Nah, pada suatu ketika juga kita dipertemukan oleh Bang Fadli Nurjal. Bang Fadli Nurjal. Iya, Ketua P3 Sumatera Utara. Iya, pada saat itu. Nah, kita diskusi, kita apa namanya? Ya saling tukar pikiran ya kan, bersilaturahmi. Kok enak gitu ya? Iya, kok sejalan gitu. Kok abang ini enak gitu kan? Artinya nggak kaku gitu, nggak kaku. Kemudian walaupun dia pada saat itu udah ketua Sumut anggota DPR Sumut juga kan? Sumut. Dari Dapil Tengmal ya? Enggak, kan Tebing Serge. Tebing Serge. Nah, dia juga memberikan contoh ke kita bahwa jabatan itu bukan segalanya. Di mana contohnya? Contohnya dia mau turun ke bawah, ya kan? Dia turun ke bawah, dia hormati semua masyarakat dari semua kalangan, gitu loh. Mohon maaf yang buat terkesan tuh ada bapak-bapak yang berprofesi sebagai tukang becak, ketika ngomong dengan dia, dia benerin nih kerah bajunya. Ya, dia benerin kan agak dibenerin dia, gitu kan. Artinya itu menjadi suatu pelajaran buat kita gitu. Yang selama ini kita bayangkan pastinya seorang pejabat, seorang tokoh jaga image, ya kan, jaga wibawa kan gitu kan. Kalau pengawal sudah jelas lah, ya kan, pengawal. Jadi tidak ada perbedaan status sosial di mata beliau. Tidak ada. Makanya itulah tertariknya dengan partai tersebut. Iya, artinya cara
cara memimpin beliau itu berbeda dengan yang seperti yang kita bayangkan, gitu kan. Jadi makanya kita ikut terus, beliau belum masuk, terus ikut belajar, dan pada akhirnya aku coba untuk berpikir kalau maju jadi anggota DPR bisa nggak ya gitu kan. Ini belum tahu harus punya modal sekian, nggak tahu, orang baru pertama itu 2014 belum. Jadi ya udahlah, yang selama ini mungkin kita aktif untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Ya coba ya datangi ke Bang Fadli, meminta Bang, awak mau caleg di mana? Di Medan. Oh ya udah, dia bilang gitu aja. Langsung diamin. Iya, ya udah. Kau urus berkasmu, katanya. Lengkapi segera karena waktu tinggal sedikit lagi. Kenapa, Pak? Itu 2014 atau 2019? 2014. Mintanya langsung di Medan? Langsung di Medan. Langsung kita datang ke Medan. Itu takut-takut juga, Pak. Bukan untuk Sumut ya? Untuk Sumut. Oh. Untuk Sumut. Jadi itu takut-takut. Tapi dapil Medan? Enggak, dapil Asahan Batubaru Tanjung Bali untuk Sumut kan. Dapil Asahan Batubaru Tanjung Bali. Nah, itu aku takut juga nyampe kan, ya kan, nginap satu malam di rumahnya, nggak berani bilang, tengok kanan kiri. Dia mungkin nggak tahu kan gitu kan. Dia inilah yang perlu dipelajari Koji Purba itu tadi. Oh iya. Dia udah tahu, ya kan, mungkin ya kan. Nah, akhirnya udah cerita, ya kan, itu ditemanin sama Andi Air, Andi Abdul Rahim yang sekarang anggota DPR Tanjung Bali. Nah, jadi ya minta, ya udah urus berkasmu, berkas. Pada saat itu kan barunya sistem suara terbanyak. Iya. Ya kan, walaupun 2009 itu kan di tengah jalan sebenarnya. Wah. Oh, bukan suara terbanyak atau nomor urut? Kalau 2009 itu awalnya di nomor urut. Tapi di pertengahan jalan ada berubah aturan, dia suara terbanyak. Nah, jadi mau nomor urut berapapun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi 2014 dia menjadi suatu ketetapan yang nggak bisa dirubah lagi, atau yang nggak berubah, dia menjadi suara terbanyak. Jadi mikirnya gini, kalau nomor 1, nomor 2 itu kan senior. Ya udah nomor terakhir aja. Paling enak nyari ya. Di tengah-tengah pun susah jadinya ya. Paling terakhir aja. Ya udah nomor terakhir. Kalau nomor terakhirnya kan paling malas orang. Tapi kita mau gitu. Tapi mikirnya ke situ tadi, kalau nomor terakhir itu paling enak dicari. Kan gitu. Paling atas paling bawah kan gitu kan. Di situ 2014 kita nomor 10. Paling terakhir, ya kan. Bermain segala macam, ya suka duka juga, ya kan. Ya di situ kita baru tahu bahwa proses caleg itu seperti ini. Ya sempat dikawani juga turun ke lapangan sama kawan kita Said Musi, ketua Pekat IB, ya kan? Sampai kita nggak punya duit, naik Mio, ban bocornya di Bendang. Wah, pada saat itu kan jalan masih di Bendang. Wah, gawat lah, ya kan. Untung dia ngantongi duit, ya kan? Ngantongi duit, ganti ban dalam 25.000, ya kan? 25.000. Ya udah ganti ban dalam Mio. Ya artinya itu salah satu dukanya lah, salah satu duka. Ya kita, yang penting kita berjuang. Kita nggak tahu. APK aja, alat peraga kampanye kita ya cengap-cengap lah, cengap-cengap, ya kan. Ketika pemilihan dihitung suara, alhamdulillah kita nomor urut 3. Wih, luar biasa. Nomor urut 3, pemenangnya itu Bang Bustami. Kemudian ketua DPR Asahan ya. Kemudian disusul oleh Bang Darwin. Iya, Bang Darwin yang di Batubara. Iya, Bang Darwin Marpaung. Kemudian aku, ya kan, nomor 3. Itu nggak ada yang nyangka, maksudnya nggak nyangka gitu, nggak ada nyangka. Dan itu murni, ya tahulah pada saat itu kan, murni gitu kan. Dan P3 ini juga punya basis yang jelas sebenarnya, artinya nggak bergeser. Masanya dia jelas. Gitu. Luar biasa kawan-kawan. Baru terakhir di 2019 Bang Jupe mencalonkan lagi untuk di wilayah Medan ya? Iya, Medan 2019 karena pertimbangannya sebenarnya udah nggak mau maju lagi kan. Kenapa nggak minta di Asahan? Nah itu tadi karena niat tadi nggak mau maju, ya kan. Nah kemudian
ternyata kita berpikir ada sesuatu hal lagi. Sesuatu halnya begini, mertua kan di Medan. Oh, mertua orang Medan. Ya, mertua orang Medan, kemudian mertua perempuan dah sakit-sakitan. Iya. Sekarang udah almarhum kan. Iya. Tinggal mertua laki-laki. Sekarang kemarin itu 2 mertua dan orang rumah sebenarnya keinginannya bagaimana bisa tinggal di Medan. Iya. Kan begitu. Ya udah kita bismillahkan. Nah kan kita bismillahkan, kita main dengan jalur itu gitu kan. Artinya kalau kita pindah ke Medan juga kan juga harus punya kegiatan yang jelas gitu kan, kegiatan yang positif gitu kan. Karena kita kan kenapa memilih di sini ya kan, selain tadi ini kota keramat ya kan. Selain itu kemudian kita sudah berkarir, berkecimpung dan sudah aktif di Asahan gitu kan. Nah, tapi cerita sudah menangnya di Medan itu betul nggak itu? Nah, jadi begini, ya kita juga nggak tahu kemarin kan, kita nggak tahu, ya artinya apa namanya, itu beberapa media yang menyatakan kita sudah menang, gitu kan. Ya mungkin nggak etis juga kalau kita buka di publik kan, nggak etis. Oke, thank you Bang Jupe. Kita lanjut lagi ya. Oke kawan-kawan sahabat Bombardir, kita lanjut lagi nih dengan Bang Jupe ya. Bang Jupe, kalau boleh diceritakan juga ini Bang Jupe, tadi S1-nya sudah diceritakan suka duka segala macam sampai mencaleg. Nah, untuk gelar S2 ini didapatkan setelah itu atau sudah lama juga? Nah, jadi S2 dari 2016. S2-nya 2016 ya, di UMSU. UMSU Sumatera Utara. Iya. Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ya kan, program studi. MKN ya? Iya, program studi. Apa itu? Magister Kenotariatan, notaris. Magister Kenotariatan. Notaris. Nah, 2016 kita nekat untuk ngambil S2, ya kan? Kita bismillahkan. Yang paling uniknya dan paling lucunya, untuk biaya pendaftaran kita utang. Kita utang. Luar biasa. Utangnya pasti si Rizky tahu siapa orang? Siapa itu? Bambang Adrian. Waduh. Bendum. Kita itu Nah, itu no limit. Iya. No limit. No limit. Nah, jadi itu disaksikan kalau nggak salah ada Pak Harimi Janarsono juga, ketua PDPM yang sekarang. Kami satu mobil, bentar dulu singgahkan ke UMSU. Ngapain? Aku mau daftar S2. Bang, pinjam duit. 1 juta ada kan? Ada. Kapan dibayar? 2 hari kubayar. Oke. Di perjalanan dia bilang, ketua, yakin dia ngambil S2, nanti putus di tengah jalan. Nah, aku kalau ada orang yang mematahkan, itu kan kalau kita anggap negatif itu mematahkan. Aku nggak pula. Selama ini ketika ada orang yang seperti itu, artinya seperti mematahkan, tapi aku jadikan itu motivasi. Itu malah jadi pukulan bagi kita, cambukan bagi kita bahwa kita pasti bisa, kan begitu. Kan begitu. Nah, dia bilang, loh, ya makanya Bang doakan biar jangan putus. Tapi kita bismillah kan Bang, udah Abang tenang aja, kan gitu. Udah. Kita daftar, ngisi formulir segala macam, itu kalau nggak salah ya kira-kira 1 juta. Kalau nggak salah itu uang pendaftaran aja. Belum uang pembangunan, uang semester, belum ya. Nah, ternyata di interview ya kan, dengan ditanya apa pekerjaan segala macam, ini kan harus jelas. Ya kan, mungkin mereka ingin mengetahui dari sisi keuangan agar jangan nanti kita putus di tengah jalan. Ya kita bilang aja kita pedagang. Kebetulan orang rumah kemarin dagang kan. Oh, itu udah menikah ya? Udah. 2016 udah. Kita menikah 2012. Ya kan, udah. Jadi setelah pas itu pendaftaran itu kita lewati, mulailah aktif kuliah. Ya banyak sih kawan-kawan yang mensupport, ya kan, kawan-kawan mensupport. Sebenarnya nggak nyangka juga
kerjaan nggak ada, usaha pun kecil-kecilan, ya kan. Kemudian yang harus kita keluarin adalah sekitar 6 juta sebulan. 6 juta ya? Iya, 6 juta sebulan. Karena kuliahnya setiap minggu ya? Iya, Harus setiap berangkat minggu. ke Medan ya? Iya, dan magister konotariatan ini tidak masuk atau titip absen nggak Iya, bisa, bisa ya. nggak bisa, Nggak karena dia main-main ya? bukan, karena dia profesi. Iya. Kalau kita ketinggalan bahaya, besok ketika kita buka kantor, Iya. itu yang Bisa jadi. kelabakan kita ya kan? Nah, jadi setelah itu 6 juta per bulan itu ya kita jalan aja. Jalan aja. Untuk hanya biaya kuliah? Iya, untuk biaya kuliah itu, bukan ini. Karena per minggu ya kan, Iya. itu beda dengan biaya semester. Uang kuliah beda? Beda. Oh, ini hanya untuk Iya. transport segala Iya, macam, iya. makan segala macam ya? Iya, Waduh. beda lagi. Kan gitu. Nah, jadi kalau di total keseluruhannya sampai tamat, kurang lebih habis juga di antara 250 ke 300 juta. 2 tahun itu? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Ya kan? Nah, kita kan di pemuda Muhammadiyah. Iya. Kita cari channel juga, Oh. cari channel. Nah, segitu. Kita hubungi Bang Basir, pada Iya. saat itu ketua PWPM. PWPM. Ya kan? Bang, bantu dulu Bang. Kayak mana aku bisa dapat diskon? Kan gitu. Iya. Dia bilang, nggak bisa kalau di UMSU. Kalau begitu ya nggak bisa maju kita ini kan. Waduh, kita bilangnya kan, waduh. Terus kita bilang sama Biro, saya pengurus pemuda Muhammadiyah Kabupaten Asahan. Nggak ada hubungan katanya, Pak? Iya. Nggak ada sini deking-deking. Waduh, nggak ada sini deking-deking. Aduh, kacau. Terus, ya udah, situ kita jalani. Ya kan? Alhamdulillah tamat. Ya, alhamdulillah tamat. Ya kan? Dan ketika kita wisuda itu tamat, selesai sidang, wisuda, banyak juga beberapa senior-senior kawan-kawan yang ikut meneteskan air mata. Iya. Kita nggak tahu apa sebabnya, tapi mungkin mereka tahu perjuangannya itu untuk mendapatkan dan ketekunan itu. Salah satunya ya termasuk Bambang tadi. Mas Bambang tadi, kemudian Bang Wahyu Adi yang tokoh viral juga itu ya kan. Bang Wahyu Adi kontroversial itu. Nah, tapi sebenarnya dia baik itu. Berbiasa. Baik itu. Kan gitu. Nah, jadi dialah dari kawan-kawan yang kita ketahui meneteskan air mata ketika kita wisuda kan gitu. Oke kawan-kawan, luar biasa ini cerita dari Bang Jupri ini yang perlu kita banyak belajar dari seorang Julianto Putra ini. Perjalanan hidupnya itu ya bukan seperti anak pejabat pada umumnya ya, walaupun udah masih ada orang tua ya? Yang Laki-laki. mama masih ada. Orang tua laki-laki. Nggak ada. Almarhum ayahnya seorang aparat dulunya. Tapi ya karena anak terakhir beliau tamat SMA kemarin sudah pensiun. Iya. Dari pekerjaannya. Jadi berjuang sendiri bersama istri tercinta untuk melanjutkan kuliah sampai selesai S2, luar biasa. Jadi ada lagi kata orang kan kalau kita anak bungsu kemudian anak laki-laki sendiri, wah ini anak mama disayang. Enggak. Ya pada kenyataannya karena kondisi dan keadaan juga, ya kan. Ya hari ini kita yang memang menjadi suatu panutan gitu, tauladan di keluarga gitu kan. Alhamdulillah ya kita tunjukkan kita mampu, ya alhamdulillah hari ini kita bisa menjadi contoh di keluarga. Walaupun anak paling kecil gitu kan. Anak paling kecil kemudian laki-laki, ya kan. Seharusnya itu udah anak mama kan begitu. Anak mama. Nah, jadi proses kehidupan dulu itu ya saksinya juga pernah kita sama Kiki Komeni, ya kan, dia jual sepatu di pinggir jalan, kemudian aku ikut-ikut parkir, ya kan, pokoknya nggak pernah diam lah kami itu dulu sama Kiki Komeni itu. Nah, jadi dan sampai sekarang masih sejalan. Masih komunikasi, walaupun kami beda rumah sekarang. Beda perahu ya. Beda perahu. Tapi nggak apa-apa gitu. Iya, Tapi nggak apa-apa. seperti itu. Kan gitu kan. Nah, jadi tapi silaturahmi tetap berjalan dengan baik. Nah, itu dia tadi. Jadi dari proses kehidupan itu ya kita nggak tahu ke depan seperti apa. Kita nggak tahu seperti apa.
Makanya kita juga ingatkan kepada adik-adik jangan pernah merendahkan orang. Karena kita nggak tahu apakah kita yang lebih baik dari dia ke depan atau dia lebih baik dari kita. Begitu. Sepakat. Oke, sahabat Muhammadir, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Bang Julianto Putra ini memiliki akun YouTube yang bernama JP Official, ya. Di mana di situ beliau sebagai sutradara dari film-film pendek yang dibuatnya, dan salah satu videonya itu bukan salah satu, banyak videonya itu yang viewersnya itu banyak sekali, hampir yang ada yang lebih dari 1 juta udah ada, kita lihat ya. Belum ya. Belum ada. Yang tentang kemerdekaan kemarin. Belum masih sekitar 3.000 apa 2.000 lebih. Iya. Nah. Dan itu diperlombakan ya. Iya. Nah, ini perlu kita pertanyakan ini ke Bang Jupin. Tadi awalnya di aktivis, ya kan? Kemudian masuk ke dunia politikus. Kuliahnya di kenotariatan. Kenapa ini main YouTube juga? Semua mau diborong ini. Gak sekaligus jadi pemborong Bang Jupin. Nah, boleh ceritakan ini Bang Jupin. Jadi begini. Sebagai angkatan muda lah gitu. Kita ini masih muda ya. Ya kita harus sadar dengan teknologi. Kita harus bisa lihat peluang gitu. Lihat peluang karena memang sebenarnya udah tahu lama sih bahwa untuk kita memproduksi suatu karya masuk ke YouTube, kemudian itu bisa mendapatkan uang gitu kan, penghasilan. Nah, tapi karena di fase seperti ini kita baru bisa melakukannya. Kenapa? Karena kalau dulu juga ternyata membuat suatu channel YouTube itu juga bukan tanpa modal kan gitu kan. Wah, seperti ini aja juga udah lumayan juga modalnya kan gitu. Bosku nggak bisa cakap-cakap aku. Iya. Makanya udah seperti ini ada rezeki sedikit, ya kan? Kita cicil beli alat, kemudian coba terjun, ya kan? Ya, kita pelajari seperti apa untuk membuat konten di YouTube, ya kan? Maka kita ambil ke film. Kenapa film? Sebuah cerita gitu. Iya. Karena aku suka nonton film. Iya. Dan nonton film itu sukanya yang drama. Yang termotivasi gitu, yang makna motivasinya. Kayak dulu alangkah lucunya negeri ini, kemudian Naga Bonar gitu-gitu. Karena banyak makna di dalam itu, banyak makna. Nah, itu yang kita kemudian film-film religius ya, yang tentang penguatan akidah, kemudian tentang istiqomahnya seorang perempuan atau laki-laki, baik itu dari segi asmara, kemudian perjuangan juga kan gitu kan. Nah, karena atas dasar itu juga udah buat film gitu kan. Walaupun payah, belajar terus, belajar, digali, ya kan. Nah, kita buat itu. Tapi kita bentuk tim, kita buat, ya kan. Nah, tapi untuk menuju syaratnya itu kan ada beberapa yang harus kita penuhi sebenarnya. Nah, makanya cobalah kita main di 2 film dan musik. Ya kan, film dan musik ya. Artinya apa? Karena kontennya fokus di situ ya. Iya, film dan musik. Ternyata salah lagi. Dalam buat konten YouTube itu nggak boleh gabung jadi 2, harus 1. Fokusnya harus ada. Harus ada, nggak boleh campur. Nggak boleh kan musik, baru besok dia kuliner, baru besok traveling, nggak bisa. Itu mau di akunnya katanya nanti diblokir gitu ya? Bukan ya? Artinya pelanggan nanti juga nggak fokus gitu. Ini konten apa ini? Iya, macam gini, kita udah podcast, kemudian kita nge-vlog keluar di jalan-jalan, mungkin kalau sekali-sekali boleh. Tapi kalau kita seling-selingi, itu akan lari nanti. Makanya dari di situ kita belajar, ternyata nggak bisa. Tapi atas dasar ya udah, ini kita kan test case. Test case untuk mempelajari, kemudian dari proses syuting, proses editing, ya kan. Kemudian di perlengkapan alat lagi, ya kan, perlengkapan alat. Nah, jadi kita test case, ya kan,
di satu sisi kita ingin membesarkan dan membawa anak-anak kaula muda, ya kan, anak-anak kaula muda milenial asal ini berpartisipasi kalau bisa kita salurkan bakatnya di sini, betul. Walaupun aku sendiri sebenarnya nggak ngerti musik, nggak ngerti musik, main gitar nggak pandai, ya kan, kalaupun nyanyi beslema, kan artinya memang buta musik, apalagi videografer kita belajar, ya kan, kita kita lihat YouTube tutorial itu untuk mempelajarinya, ya kan. Nah, jadi kita siapkan wadahnya untuk kaula muda ini, ya kan, biar bakatnya tersalurkan begini kan. Ya udah, kita lengkapi pelan-pelan alatnya, kalau mau main ini, tapi dengan catatan ikutin aturan JP official, kan begitu, dan mainnya di JP official, begitu, ya kan. Ya itu berjalan, ya kan, kita optimis, walaupun sebenarnya dari grafik YouTube itu sendiri sebenarnya stagnannya, dia berhenti di tempat karena viewers kita itu di angka 2.000 ke 3.000, ya sempat pusing juga sih sebenarnya kan. Kebetulan ya dengan operasional yang kita keluarkan juga tinggi ya, tinggi. Kalau film dia tinggi. Nah, jadi stagnan ini letaknya di mana ini di mana salahnya, kan begitu. Nah, ditambah juga terbentur di COVID. Kemarin kita pandemi. Kita udah buat juga konten-konten film yang yang tentang COVID pandemik, ya kan, untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat agar sadar akan apa ini tadi COVID ini, bahaya COVID. Itu dia. Oke kawan-kawan, itu tadi cerita dari Bang Julianto Putra, ya, sudah dari bayinya sampai sekarang beliau itu mempunyai akun YouTube ya yang bernama JP Official. Jadi tolong disupport kita pastinya yang punya bakat-bakat seperti ini. Kami sangat mengharapkan supportnya ya Bang JP buat seluruh masyarakat Asahan, khususnya dengan cara like, komen, dan subscribe pastinya channel YouTube kita. Jadi Bang Jupe, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah mau main ke Bombardir Asahan, udah diluangkan waktunya. Kita tahu Bang Jupe ini waktunya sangat sibuk, ya, padat jadwalnya di mana-mana, mengisi ceramah, pengajian sudah ya. Jadi Bang Jupe sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Bang Jupe udah mampir ke Bombardir Asahan. Kami doakan Bang Jupe sukses terus. Tercapai semua yang dicita-citakan ya, dan akun YouTube-nya semakin besar juga. Amin. Oke Bang JP. Oke kawan-kawan, demikian podcast kita kali ini dengan Bang JP. Tetap dukung kita sekali lagi dengan cara like, komen, dan subscribe pastinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Julianto Putra. Jangan lupa buat kawan-kawan dimanapun kamu berada, di like, subscribe, komen, dan share channel Bombardir Asahan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan kalian like, subscribe, dan komen, channel ini makin berkembang dan bisa memberdayakan seluruh kawan-kawan kaula muda yang ada di Kabupaten Asahan. Maju terus, tetap kompak, solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.